kepada Rasulullah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian ikhwati fillah azakumullahu jami'an, tentunya kami berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh ikhwah yang telah berhadir pada sore atau malam yang mulia ini, agar kita terus memperbarui ya niat-niat kita supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita melakukan amalan ini terkhusus belajar kita pada malam atau sore hari ini melainkan dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada kesyirikan, tidak ridha kepada niat yang disekutukan. Karena siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kami meninggalkan dia wa syirkah, meninggalkan dirinya dengan sekutuannya, maka Allah tidak peduli padanya. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sebagian dari rukun salat yang kita ambil dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib dari Syekh Abu Syuja'. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali apa yang telah kita ambil sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Layar terlihat? Terlihat, Ustaz. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengambil sampai 6 rukun. Kita telah menyebutkan dalam kitab ini disebutkan ada 18 rukun untuk salat. Ya, tentunya di sini kenapa jadi banyak, karena dibedakan nanti antara tumakninahnya disebut sebagai rukun terpisah. Ya, ala kulli hal, insyaallah kalau antum baca kitab-kitab yang lain pun kurang lebih akan sama, meskipun nanti beberapa rukun digabung dengan rukun-rukun lainnya. Baik, pada rukun terakhir kita telah mengambil ruku', kemudian tumakninah dalam ruku'. Dia telah menyebutkan tumakninah ini artinya ketika pergerakan seorang manusia, seorang muslim yang salat, dalam proses dia berdiri ke ruku'nya, tentunya ya sendi-sendinya berpindah, urat-uratnya juga berpindah, maka dia tidak boleh bangkit daripada ruku'nya sampai seluruh sendi ini merasa tenang, ya kembali kepada tempatnya. Ya, para ulama memberikan kadar paling kurang disebut tumakninah ialah kadar tasbihnya di dalam ruku'nya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, atau subhana rabbiyal azim. Ya, jadi kadarnya jika sudah seperti itu sudah dianggap tumakninah. Baik. Kemudian saya menyebutkan rukun yang ketujuh, warafu wal i'tidal. Setelah rukuk kemudian dia bangkit dan i'tidal. I'tidal artinya bangkit dirinya daripada rukuk. Setelah rukuk, sami Allahu liman hamidah, kemudian i'tidal, itu juga merupakan rukun. Artinya ketika seseorang sudah rukuk, ya, sudah rukuk seperti ini, maka dia tidak boleh langsung sujud ke bawah. Ya, tidak boleh, tapi dia harus bangun dulu ke atas. Ya, i'tidal. I'tidal artinya tegak. Jadi kembali tubuhnya seperti semula dia berdiri tegak. Setelah tegak berdiri baru boleh dia sujud. Ya. Maka disebut dengan i'tidal, artinya ketika orang yang bangun daripada ruku tapi belum sempurna berdirinya, saking cepatnya dia salat. Kita perhatikan beberapa kaum muslimin, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka semua. Saking cepatnya salat sehingga ketika dia baru saja bangkit, ya, bangkit dari rukunya, baru setengah seperti ini, belum tegak berdiri langsung sujud lagi. Maka yang seperti ini tidak sah, karena dia tidak melaksanakan rukun i'tidal dengan sempurna. Maka dia harus kembali berdiri dengan tegak sebagaimana sebagaimana dia berdiri dengan normal. Setelah tegak berdiri baru boleh dia untuk melaksanakan rukun berikutnya, yaitu sujud. Ya, jadi jangan sampai i'tidal ini dianggap sepele. Banyak ya, saking cepatnya salat, setelah ruku i'tidalnya belum sempurna langsung sujud. Allahul musta'an. Taib. Kemudian
disebutkan yang ke-8 tuma'ninah. Seperti yang kita katakan di dalam i'tidalnya juga tuma'ninah, artinya dia harus tegak berdiri sampai sendi-sendinya kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, baru dia boleh melaksanakan rukun berikutnya. Kemudian yang ke-9 disebut sujud. Ya, sujud merupakan rukun di antara rukun salat. Kemudian yang ke-10 juga disebut tuma'ninah di dalam sujud. Tentunya hayat sujud, bagaimana seseorang sujud dalam salatnya, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, umirna an nasjuda ala sab'ati a'dhumin. Kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Jadi maksud 7 tulang ialah di sini yang pertama dahi, kemudian yang kedua dan yang ketiga tangan, atau kita gabungkan saja ya, 2 dan 3, kedua tangan, 2 telapak tangan, kemudian yang ketiga dan keempat 2 lutut. Jadi harus pakai lutut ya, bukan selonjoran kakinya seperti orang push up. Jadi harus memakai 2 lutut. Kemudian yang ke 5 dan ke-6 di sini disebut atraful asabi'. Afwan, di sini 45 ya. 45, kemudian 67. Ujung kaki. Ujung jemari kaki. Jadi semua jemari kaki kita jumlah 10 bagi orang normal itu harus melaksanakan sujud. Ya, jadi memakai kaki semuanya. Banyak di antara kita yang mungkin agak sedikit salah ketika sujud, yang kakinya itu di ujung kakinya tidak ditekan, tapi seperti diselonjorkan seperti itu, ya, tidak menggunakan ujung kakinya. Jadi kakinya ketika dia sujud seperti lepas seperti ini ke belakang, yang benarnya seperti terlipat ke depan seperti ini ya. Tekan kaki, kemudian ini jemarinya, maka ini juga ikut sujud. Maka itu hayat sujudnya. Dan di atas 7 anggota, 7 tulang ya, tulang dahi atau menggunakan wajah di sini. Bahkan Rasulullah SAW ketika menunjukkan kepada dahi, beliau menunjukkan ke hidung. Artinya seseorang itu ketika sujud, hidung dan dahinya harus kena tempat sujud. Kemudian kedua telapak tangannya, kemudian kedua lututnya, serta ujung kakinya juga digunakan untuk sujud. Allahu ta'ala alam. Baik. Kemudian rukun yang ke-11, Syekh menyebutkan di sini wal julusu bainas sajdataini wa tuma'ninah fihi. 11 dan 12, yang pertama di sini disebut duduk di antara 2 sujud. Semua kita sudah paham insyaallah bagian ini. Kemudian juga tuma'ninah di dalamnya. Tuma'ninah. Ya, duduk di antara 2 sujud. Ketika seorang sujud kemudian dia bangun Allahu Akbar, maka dia wajib untuk duduk di antara 2 sujud dan tuma'ninah. Kita memperhatikan banyak di antara kaum muslimin juga yang tidak tuma'ninah di dalamnya. Ketika bangun dari sujud, Allahu Akbar, belum sempat duduk dengan benar langsung sujud lagi. Maka yang seperti ini tidak ada tuma'ninah, maka tidak sah salatnya karena dia meninggalkan rukun di antara rukun salat. Ya. Kemudian begitu berikutnya diulangi saja di rakaat-rakaat setelahnya. Misalkan salatnya ada 4 rakaat atau 3 rakaat, maka semua rukun yang telah kita sebutkan itu berlaku pada semua rakaat kecuali takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu hanya wajib di rakaat pertama. Adapun rakaat-rakaat lain disebut takbiratul intiqal, takbir perpindahan antara satu rukun dengan rukun lainnya. Baik. Kemudian yang ke-13, Syekh menyebutkan di sini al-julusul akhir, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir yang duduknya tawarruk ya, yang afwan ya, akramakumullah, salah satu
bagian dari belakang atau pantat kita itu langsung ke sajadah atau ke tempat sujud, ya, ke tempat tempat kita salat, tidak duduk lagi di atas kaki. Ya, duduk tahiyat akhir itu merupakan rukun. Namun duduk tawarruk itu bukan rukun, namun duduk untuk posisi ingin kita bertahiyat akhir itu rukun. Tapi duduknya tawarruk atau tidak itu tidak masalah. Meskipun dalam mazhab Syafi'i nanti kita akan bacakan itu termasuk hayat ataupun sunnah. Jadi sunnah dalam mazhab Syafi'i ketika duduk tahiyat akhir itu harus duduknya tawarruk, duduk yang salah satu bagian dari pantatnya langsung ke tanah atau ke sajadah atau ke lantai, ya, seperti itu. Baik, kemudian yang ke-14 juga rukun ketika seseorang sudah duduk tahiyat akhir juga dia membaca tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir. Jadi bukan hanya duduknya yang menjadi rukun, tapi juga membaca tasyahud akhir juga menjadi rukun di dalam rukun salat. Ya, tentunya setiap kita sudah menghafalnya, yang mungkin yang masyhur dalam praktek orang-orang Indonesia, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Meskipun nanti ada riwayat-riwayat yang lain, misalkan at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibatu lillah. Wassalawatut thayyibat afwan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhirih. Sedikit berbeda. Intinya membaca doa tasyahud tadi merupakan rukun di antara rukun salat. Kemudian juga rukun ketika kita duduk tasyahud, setelah membaca tasyahud juga rukun berikutnya ialah as-salatu 'alan nabi. Ya, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beberapa bunyinya, ya, sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Muslim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau dengan sighah bentuk yang lain, misalkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, intinya selama memang hadis yang menjelaskan tentang tata cara bersalawat kepada Rasulullah itu sahih, maka boleh dipraktekkan dalam salat kita. Jadi bukan semua jenis salawat itu boleh digunakan dalam salat, karena salawat juga merupakan ibadah, maka ibadah itu butuh kepada bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam kepada engkau, tapi kami tidak tahu cara berselawat kepadamu. Sehingga Rasulullah mengajarkan mereka cara berselawat. Kalau seandainya salawat itu boleh dengan sesuka hati kita, maka tidak mungkin para sahabat bertanya kepada Rasulullah bagaimana cara mereka berselawat kepada Nabi. Jadi salawat-salawat yang tidak ada dalilnya yang menjelaskan tentang yang dibaca dalam solat tidak boleh dibaca, ya. Misalkan nanti ada salawat yang orang menganggapnya salawat misalnya, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ila akhirih, maka yang seperti itu tidak boleh dibaca. Atau misalkan salawat-salawat badar seperti itu, ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ila akhirih, maka yang seperti itu tidak ada dalilnya, maka tidak boleh dibaca di dalam salat kita. Artinya salawat-salawat yang boleh dibaca di dalam rukun salat ini ialah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala alam bisawab. Baik, kemudian yang ke-16 yang merupakan rukun salat ialah mengucapkan salam, ya, taslim. Salam kalau dalam mazhab Syafi'i menganggap yang rukun cuma salam pertama, sedangkan salam kedua itu merupakan hayat atau sunnah. Meskipun nanti ulama-ulama yang lain menganggap kedua-duanya tidak dibedakan, sama-sama rukun. Ala kulli hal, jika seandainya kita mampu melaksanakan keduanya dengan tinggalkan, dia mengucapkan salam setelah salawat,
rukun berikutnya ialah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kemudian yang ke-17 disebutkan di sini ialah niat selesai dari salat. Di dalam kitab Matan Abi Syuja' ini menjadi rukun juga ialah ketika seseorang selesai dari salat, dia harus berniat selesai. Saya berniat, atau dalam artinya saya selesai salatnya. Niat untuk keluar dari salat. Nah, meskipun nanti kalau kita membaca misalkan syarah dari kitab ini yang disyarah oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah taala dalam kitab beliau Fathul Qaribul Mujib, beliau menyebutkan bahwasanya niat furuj atau niat selesai dari salat itu bukan merupakan rukun. Jadi cukup mengucapkan salam saja, otomatis seseorang langsung keluar dari salat tanpa harus berniat untuk keluar dari salat. Ya, ala kulli hal, namun dalam kitab ini disebutkan niat itu juga merupakan rukun. Namun para ulama Syafi'iyah yang lain menganggap bahwasanya niat keluar dari salat bukan merupakan rukun. Kemudian yang terakhir ialah tertib. Semua rukun-rukun yang telah kita sebutkan itu harus tertib. Jadi seseorang memulai salat dengan takbiratul ihram, berakhir dengan salam. Ya, tidak dia mulai dengan salam, misalkan berakhirnya dengan takbiratul ihram. Tidak dia sujud dulu baru ruku, atau nanti membaca Al-Fatihah kemudian baru takbiratul ihram. Semuanya harus sesuai dengan urutan sehingga salatnya dikatakan dengan salat-salat yang sah. Allah Ta'ala alam. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Ustaz. Ya, tafadhal. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbicara tentang sujud Ustaz. Sujud, posisi sujud, apa tangannya kebuka ke tiak atau tangan kita ketempel ke badan, siku kita bertemu dengan lutut. Nah, yang kedua, boleh enggak kita menambahkan doa selain doa dalam salat, mendapatkan doa lain ketika sujud Ustaz? Itu aja Ustaz, 2 pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, apakah ketika sujud kita membuka tangan atau menempelkannya bahkan dekat dengan lutut? Nanti akan disebutkan di bawah ini ya, beberapa hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun secara ringkas saja kita jelaskan di sini, belum masuk kepada pembahasannya secara khusus nanti. Ini maaf ya, Anda coba gambar. Anggap saja ini gambarnya seperti ini. Anggaplah ini orang yang sujud ya. Jadi misalkan ini kepalanya di sini, kemudian badannya, ya kemudian dan seperti ini ya. Maka seorang laki-laki itu disunahkan, dalam kitab ini disebutkan untuk membuka, ketika dia sujud membuka ketiaknya seperti ini. Jadi sikunya ini harus jauh daripada paha atau lutut, tidak dekat. Ketika dia sujud berarti dia membuka lengannya ke samping seperti itu, sehingga jauh, tajafi ya, jauhlah antara sikut dengan paha atau lututnya. Jadi dia mengambil posisi jangan terlalu dekat. Jadi posisi lutut ini agak jauh dengan kepala, dengan terlalu dekat sehingga dia akan nampak seperti mendekap seperti itu ya. Dia agak dijauhi, menjauhkan antara posisi perut dengan paha dan tangan dibuka. Itu laki-laki. Adapun perempuan nanti kalau kitab ini disebutkan itu tangannya ditempelkan, artinya tidak dibuka. Itu berkaitan dengan membuka tangan tadi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berkaitan dengan menambahkan doa dalam sujud, apakah diperbolehkan apa tidak, maka para ulama mengatakan hukum dasar kalau seandainya salat itu merupakan salat wajib, maka prakteknya sebaiknya mengikuti praktek Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat ya. Namun juga ada hadis yang mengatakan tempat terbaik seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala ialah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika dia sujud.
Ya, ada yang memahaminya secara mutlak, artinya baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, silakan kita memperpanjang doa di situ, membaca doa sesuka hati kita selama itu berbahasa Arab, ya, karena tidak boleh nanti hal-hal yang membatalkan sholat ialah al-kalam, yang berbicara di dalam sholat, ya, baik itu berbicara berhubungan dengan kepentingan sholat ataupun tidak, ya, dan termasuk berbicara diantaranya ialah mengucapkan sesuatu yang bukan dari sholat. Ya, makanya di sini dipermasalahkan. Namun dikatakan jika doa maka tidak mengapa selama pakai berbahasa Arab. Ya, ada yang memandangnya secara mutlak, artinya semua salat silakan menambah-nambah doa. Namun sebagian ulama kita memandang bahwasanya doa yang ditambahkan ialah ketika salat sunnah. Artinya salat sunnah silakan kita menambah doa sesuka hati kita. Adapun dalam salat wajib mencukupkan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah saja. Allah Ta'ala bisawab. Jelas ya? Jelas Ustaz, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Tidak ada yang lain? Bismillah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Afwan Ustaz izin bertanya. Untuk sholat 2 rakaat, bagaimana posisi duduk tahiyatnya Ustaz? Baik. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak membedakan. Afwan. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak membedakan antara duduk tahiyat akhir di salat yang 2 rakaat atau salat yang 4 rakaat atau salat yang 3 rakaat atau salat berapapun rakaatnya itu. Misalkan ada yang salat rakaat witir di 11 rakaat misalkan, ya, atau salat witir yang 5 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i tidak membedakan selama itu tahiyatnya tujuannya untuk tahiyat yang akhirnya salam, artinya tahiyat akhir, tahiyat yang diakhiri dengan salam, semua duduknya tawarru dalam mazhab Syafi'i. Jadi duduknya semuanya tawarru, yaitu salah satu bagian dari akramakumullah, ya semoga Allah muliakan kita, salah satu bagian dari pantat itu langsung duduk di atas lantai. Jadi semua salat selama itu tahiyat akhir duduknya seperti itu, tidak dibedakan. Meskipun nanti dalam mazhab-mazhab yang lain itu membedakan jika salatnya sepertinya seperti ini. Bahkan ada mazhab yang tidak memandang duduk tawarruk. Jadi semuanya duduknya iftirash, seperti duduk di antara 2 sujud. Dan misalkan nanti antum ketika antum berangkat ke umroh misalkan, ya, atau semoga Allah berikan kepada kita rezeki, misalkan kesempatan untuk berhaji atau umroh, antum bisa memperhatikan hampir tidak ada antum menemukan orang yang sholat di Masjidil Haram itu duduknya tawarruk, ya, karena kebanyakan mazhab yang tersebar itu adalah mazhab Hanafi sama mazhab-mazhab yang lain. Adapun mazhab Syafi'i kebanyakan di Asia Tenggara. Jadi orang-orang yang selain dari kita itu kebanyakan mereka duduknya iftirash, jadi tidak mengenal duduk tawarruk, duduknya iftirash semua. Namun ala kulli hal ini khilaf, ya, khilaf tanawu. Jadi silakan mau dipraktekkannya tawarruk ataupun tidak tawarruk, tidak membatalkan salat. Namun misalkan dalam mazhab Syafi'i memandang lebih afdal jika duduk tahiyat akhir tetap duduk tawarruk, terserah salatnya berapa rakaat. Wallahu ta'ala bisawab. Jelas ya? Jelas Ustaz. Insyaallah. Baik. Barakallahu fikum. Ada lain tadi? Ada Ustaz. Ya, tafadhal. Mungkin ini materinya ada di depan Ustaz. Ini soal masbuk Ustaz. Iya. Jika salat berjamaah, misalnya imam sudah salam, apakah kita yang masbuk ini di salam pertama boleh bangun atau kita tunggu di salam kedua, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ini kembali kepada pandangan apakah salam kedua itu rukun atau bukan rukun. Namun Allah Ta'ala ana tidak membaca semua kitab tentunya, namun sebagaimana yang anda pahami, salam kedua juga rukun, ya, meskipun ini berbeda dengan yang disampaikan di dalam kitab ini, ya. Kitab ini memandang salam pertama saja yang rukun, salam kedua bukan rukun, ya.
ala kulli hal, artinya jika antum memang yakin, misalkan nanti untuk pelajari kembali dengan dalilnya, kalau misalkan yang salam pertama cuma yang rukun, salam kedua bukan rukun, maka dengan perkataan itu kita boleh bangun setelah imam salam kedua, karena imam telah menyelesaikan salatnya, telah selesai rukunnya, kita langsung bangun. Tapi bagi yang memandang ya salam kedua juga rukun, maka tidak boleh dia bangun dari salat untuk melanjutkan rakaat yang dia tertinggal kecuali setelah imam juga salam yang kedua, karena itu juga merupakan rukun. Namun khurujan minal khilaf, untuk keluar daripada khilafnya para ulama, baik memandang itu sunnah atau itu rukun, sebaiknya kita menunggu sampai imam mengucapkan salam yang kedua, ya, kemudian kita baru bangun. Wallahu ta'ala alam. Untuk selamat ya, untuk selamat. Jadi semua pendapat itu nggak ada yang terlanggar, baik yang memandang itu sunnah atau rukun. Intinya menunggu sampai selesai 2 salam, silakan. Setelah itu baru kita bangun melanjutkan rakaat yang tertinggal. Yang demikian itu jauh lebih baik. Khurujan min khilaf bainal ulama, keluar daripada khilafnya ulama. Allah Ta'ala. Jelas ya? Ya, jelas, insyaallah. Baik. Setelah menjelaskan tentang rukun, kemudian Syekh melanjutkan faslun sunanus salati wa hayatuha. Pasal tentang sunnah salat dan hayat salat. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini agak berbeda dengan mazhab yang lain. Di dalam mazhab Syafi'i, sunnah salat itu dibagi menjadi 2. Ada namanya ab'ad ya. Ab'ad atau bahasa Arabnya nanti ab'ad seperti ini. Ya, kemudian ada yang namanya hayat. Atau hayat seperti ini. Apa yang membedakan ini? Semuanya ada sunnah. Adapun ketika para ulama Syafi'i menyebutkan tentang ab'ad, artinya sunnah yang apabila ditinggalkan ya, dapat digantikan dengan sujud sahwi. Jadi sunnah ini apabila ditinggalkan, seseorang yang meninggalkan sunnah ini menggantinya dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Adapun hayat ialah sunnah yang apabila ditinggalkan ya tidak sujud sahwi. Tidak sujud sahwi. Jadi yang meninggalkan hayat, nanti apa saja hayat kita akan sebutkan. Jadi yang meninggalkan hayat tidak sujud sahwi. Adapun yang meninggalkan ab'ad, dia itu sujud sahwi. Nah, apa saja Syekh menyebutkan di sini sebelum masuk ke dalam solat, wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'aini. Sunnah sebelum memulai solat ada 2. Apa saja sunnah sebelum solat? Ya, sunnah sebelum solat. Yang pertama di sini al-adzanu, atsani al-iqamah. 1 adzan, kedua iqamah. Ini merupakan sunnah sebelum melaksanakan salat. Salat apa yang dimaksud? Apakah semua jenis salat? Ya. Jadi para ulama di sini sepakat bahwasanya adzan dan iqamah merupakan sunnah daripada salat 5 waktu. Salat wajib ya. Salat subuh, zuhur ila akhirih. Ya. Fala yushra'ani lis-salatil janazah wala al-'idaini wala an-nawafil. Maka tidak disunnahkan adzan untuk salat jenazah atau salat Id, hari raya, atau salat sunnah-sunnah lainnya. Jadi tidak ada nanti sebelum salat tarawih azan dulu atau qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Tidak ada. Ya.
Maka hanya disunnahkan azan dan iqamah untuk sholat wajib, sholat lima waktu. Ya, ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Jika seandainya kita katakan atau para ulama kita mengatakan bahwasanya sholat sunnah saja itu tidak disunnahkan untuk azan dan iqamah, padahal itu masih sholat. Lantas bagaimana dengan sebagian praktek kaum muslimin yang melaksanakan azan ketika penguburan? Orang yang mau dikuburkan azan. Ini jauh sekali. Karena tujuan daripada azan dan iqamah itu ialah untuk memanggil orang-orang salat. Ya. Tujuan pada azan ialah nudiya lis-shalah, untuk memanggil orang untuk salat. Nah, jadi tujuan dan praktek sebagian kaum muslimin azan di kuburan itu sangat jauh sekali. Tidak ada yang namanya salat di kuburan. Kecuali kita katakan sebelumnya kecuali salat jenazah. Datang telat kita, orang sudah dikuburkan, maka kita salat untuk jenazah itu di samping kuburannya tidak mengapa. Namun azan untuk penguburan itu tidak ada dasarnya. Itu semua mazhab bisa dibaca ya, tidak ada yang menyebutkan demikian, baik mazhab Syafi'i ataupun mazhab yang lainnya. Maka hal-hal yang seperti ini sebaiknya ditinggalkan ya, karena tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu sunnah sebelum masuk ke dalam salat. Wa dukhulu fiha syai'an. Adapun setelah masuk ke dalam salat itu ada dua. Ada dua maksudnya di sini adalah ab'ad. Ini secara sebelum diperinci dua. Namun setelah diperinci nanti ada beberapa hal. Namun tidak kita sebutkan di sini, insyaallah akan disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih panjang penjelasannya. Ya, ab'ad ini ya ada dua disebutkan di sini. Apa saja ab'ad setelah masuk salat? Yang pertama tasyahud awal. Kedua ialah kunut. Kunut subuh dan witir di seperdua terakhir Ramadan, di pertengahan akhir Ramadan. Ya, seperdua akhir Ramadan. Baik. Jadi yang menjadi sunnah ab'ad yang apabila seseorang meninggalkannya dia harus sujud sahwi. Yang pertama ialah ya tasyahud awal. Jadi orang yang lupa tasyahud awal, dia menutup kekurangan salatnya dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua disebutkan di sini kunut. Kunut artinya doa ya. Doa setelah bangun i'tidal dalam rakaat kedua ketika salat subuh. Ya, maka dalam mazhab Syafi'i menyunnahkan membaca doa kunut. Ya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ataupun secara berjamaah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait ila akhirih. Itu disunnahkan dalam mazhab Syafi'i. Ingat, sunnah bukan rukun. Artinya orang yang tidak melaksanakan kunut pun salatnya sah meskipun ada sedikit kekurangan. Ada sebagian ikhwah ya, atau sebagian kaum muslimin yang ketika mereka melihat sebagian yang lain ya, sebagian muslimin yang lain yang mungkin memandang kunut tersebut tidak disunnahkan sehingga mereka tidak berkunut. Ada sebagian yang mengaku sebagai mazhab Syafi'i langsung berhukum, oh mereka enggak baca kunut, itu salatnya tidak sah. Tidak ada, padahal dalam mazhab Syafi'i pun tidak pernah memandang kunut itu sebagai rukun, tetapi sebagai sunnah. Memang dianjurkan dibaca, namun apabila tidak dibaca juga salatnya sah. Tidak menjadi salatnya tidak sah ya, meskipun ada sedikit kekurangan. Ya, karena ini masalah khilafiyah. Sebagaimana yang kita katakan dalam mazhab Syafi'i memang memandang kunut subuh itu adalah sunnah. Namun dalam misalkan Hambali atau Hanafi, mazhab Ahmad dan Abu Hanifah, mereka mengatakan kunut itu makruh. Ya, berlawanan dengan sunnah, lebih baik ditinggalkan seperti itu. Ya.
Adapun nanti pada kunut witir itu kebanyakan ulama sepakat tentang kesunnahannya kunut witir. Kunut ketika salat witir di sepertiga atau di pertengahan terakhir Ramadan. Jadi sudah lewat 15, itu malam ke-16-nya sudah mulai kunut witir di rakaat ketiga. Jika witirnya 3 rakaat. Setelah ruku, setelah i'tidal langsung membaca Allahumma hdina fiman hadait ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan bagian ini? Jelas ya? Silakan, jika ingin bertanya silakan. Tidak ada? Baik. Sekarang bagi ikhwah yang mungkin di sini mengaku bermazhab Syafi'i, apakah ada yang tidak bisa doa kunut? Ini mungkin dhawahir yang sering kita dapati di masyarakat. Banyak di antara masyarakat sendiri yang tidak bisa doa kunut. Bahkan semoga Allah yajbur dha'fana, semoga Allah memberikan menutupi semua kelemahan dan aib-aib kita. Jadi pernah ana salat subuh di masjid yang kebetulan masjid tersebut memandang sunnahnya kunut subuh. Jadi ketika rakaat pertama sang imam berhadas sehingga digantikan oleh orang di belakangnya. Imam berhadas diganti oleh orang di belakang imam untuk melanjutkan salat berjamaah. Maka sampailah di rakaat kedua subuh setelah rukuk i'tidal, maka dia mulai membaca doa kunut. Namun ternyata dia tidak menghafal. Doanya kebalik-balik sampai jamaahnya memperbaiki doa kunutnya. Ya, terbalik-balik tidak bisa. Akhirnya dia sujud tanpa menyelesaikan doa kunut. Maka di sini bagi yang memang memandang doa kunut itu sunnah, maka selayaknya dipelajari dengan benar. Jangan sampai kita hanya menghukumi kepada orang-orang yang tidak berkunut, kemudian kita sendiri juga tidak menghafal doa kunut tersebut, ya. Allah ta'ala. Baik. Kemudian setelah menyebutkan hayat itu ada 2 tadi. Sekarang kita bilang ab'ad ada 2. Sekarang Syekh menyebutkan hayatuha 15 khislah. Adapun sunnah hayat yang kita katakan apabila ditinggalkan tidak harus sujud sahwi, itu ada 15. Ya. Sunnah hayat itu 15. Apa saja? Yang pertama disebutkan raf'ul yadaini inda takbiratul ihrami, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram wa raf'u wa inda ruku'i wa raf'i minhu, dan ketika ruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika bangun daripada tasyahud awal. Ya, itu semua sunnah mengangkat tangan. Tidak mengangkat juga salatnya sah. Ya. Namun mengangkat jauh lebih afdal. Baik. Bagaimana cara mengangkatnya? Jadi ada 2 caranya. Yang pertama disebutkan itu yuhadhi mankibai, sejajar dengan bahu. Jadi ketika seseorang itu mengangkat tangan, misalkan ini seorang muslim sedang sholat, ketika dia takbiratul ihram, maka dia mengangkat tangannya, ujung jari jemarinya sejajar dengan bahunya seperti ini, ya, atau sejajar dengan telinganya. Jadi bukan di atas kepala seperti ini. Sebagian muslimin mengangkatnya sampai ke atas kepala, tapi mengangkatnya sampai sedangkan di telinga sejajar dengan daun telinga seperti ini. Itu 2 cara. Kemudian sunnah berikutnya disebutkan di sini wad'ul yamin 'alal shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedang berdiri atau bersedekap. Ya. Bersedekap artinya tangan kanan di atas tangan kiri.
Itu juga merupakan sunnahnya. Lantas di mana diletakkan? Ya, jadi para ulama berselisih pendapat di sini. Ada yang mengatakan itu di dada, ada yang mengatakan di perut, ada yang mengatakan di atas pusar. Yang ala kulihal semua mereka punya dalil dan semuanya tidak boleh saling menyalahkan di sini karena setiap mereka punya dalil masing-masing dan ini merupakan bab ijtihadiyah. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya, ini sudah kita hapus dulu ya. Ini penjelasan dari dars ataupun pelajaran sebelum ini. Baik. Sunnah hayat berikutnya yang ketiga ialah sebagai tawajuh. Tawajuh artinya membaca doa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi atau kalimat lainnya kita katakan doa iftitah. Doa iftitah cukup banyak ikhwati fillah azakumullah jami'an. Di antaranya yang kita sebutkan tadi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih. Ada juga misalkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhirih. Atau misalkan ada doa-doa yang lain ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan cukup banyak doa, sekitar 9 atau 7 doa seperti itu. Semuanya bisa digunakan untuk doa iftitah tanpa harus melazimkan salah satu doa saja. Lebih baik kita tanawu. Ya, doa-doa yang seperti ini kalau bisa kita menghafal banyak. Jadi ketika sholat zuhur kita membaca doa ini, misalkan sholat asar doa yang lain, sehingga ketika seseorang itu mengganti-ganti doa dalam sholatnya, memang itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW, itu akan dapat menjadikan dirinya lebih khusyuk, ya, karena dia ketika datang doa baru dia akan lebih memperhatikan, akan lebih fokus. Tapi seseorang yang memang sudah terbiasa dengan doa satu doa saja, ya, itu terus yang dibaca, maka itu seperti refleks, ya, menjadi hal yang tidak masuk ke hati. Apa buktinya? Misalkan kita pukul dia pun masih bisa dia baca ini wajah dari akhirnya, atau ketika dia sujud subhanallah anak, dia sudah tahu. Sehingga apa yang menjadi kebiasaan itu biasanya tidak lagi masuk ke hati, malah terbaca spontan seperti itu. Dia baca bahkan dia tidak sadar dia sudah membacanya. Kenapa? Saking spontannya dan tidak masuk lagi ke hati. Maka doa-doa yang memang nanti dalam sholat itu banyak jenisnya dari Rasulullah SAW, silakan diganti-ganti ya, supaya kita juga menjadi lebih khusyuk dalam sholat kita. Adapun nanti misalkan doa-doanya kita dapat di mana, silakan dibaca misalkan di kitab tuntunan sholat lengkap dan kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang tata cara sholat dengan sempurna. Baik. Kemudian yang keempat, sunnah berikutnya ialah isti'adah ya, atau membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, syaitonir rajim ila akhirih, atau a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya, sirahnya ada beberapa nanti. A'udzu billahi minasyaiton, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi ila akhirih. Baik. Kapan ini dibaca? Ya, jumhur ulama mengatakan dibaca pada rakaat pertama saja sebelum membaca surah Al-Fatihah. Jadi setelah misalkan membaca doa iftitah, ya, Allahumma ighsilni min khataaya kama bil ma'i wa thalji wal barad, misalkan, kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Di rakaat pertama saja. Namun ada sebagian ulama di mazhab Syafi'i memandang dibaca di setiap rakaat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian ingin membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namun para ulama yang lain jumhur memandang hanya dibaca di rakaat pertama saja, dikarenakan praktek Nabi hanya membaca di rakaat pertama. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian yang kelima, al-jahru fi mawdi'ihi, membaca jahar
Membaca jahar atau dengan suara besar? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Membaca jahar atau suara besar pada tempatnya. Kemudian juga yang keenam, membaca sir pada tempatnya pula. Jadi solat itu ada beberapa keadaan itu dilaksanakan dengan suara besar dan beberapa keadaan dilaksanakan dengan suara kecil. Misalkan pada solat jahriyah, solat maghrib, isya dan subuh, rakaat 1 dan kedua itu suaranya dibesarkan, ya, maka di situ dibesarkan. Adapun solat zuhur, solat asar, maka di situ suaranya dikecilkan. Jadi jangan terbalik nanti. Sunnahnya malah di sini dikecilkan, malah dibesarkan. Sunnahnya dibesarkan, malah dikecilkan suaranya. Baik. Yang ketujuh disebutkan di sini at-ta'min, mengucapkan amin. Baik yang munfarid, bagi makmum maupun imam. Semua yang salat itu disunnahkan untuk membaca amin. Ya. Ketika seandainya kita bersama imam, ya, imam kapan kita mulai membaca, kapan makmum mulai mengucapkan amin? Jadi hukum asal dalam salat berjamaah ikhwati fillah yaitu mutaba'ah, artinya melaksanakan sesuatu setelah imamnya melaksanakan. Jadi ada yang namanya nanti musabaqah, ada yang namanya muhadzah ya, ada yang namanya mutaba'ah. Musabaqah artinya mendahului. Imamnya belum ruku', makmumnya sudah ruku' duluan. Imamnya belum i'tidal, makmumnya sudah i'tidal duluan. Ini batal salatnya. Makanya ketika kita salat, jangan perhatikan gerakan imam, tapi perhatikan suaranya. Karena hukum asalnya baru boleh makmum itu bergerak ketika imam menyelesaikan takbirnya. Misalkan imam mau ruku, Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar baru mulai makmum untuk ruku. Jangan ketika imamnya baru Allah, makmumnya langsung ruku. Itu akan terjadi musabaqah biasanya. Makmumnya malah lebih dulu ruku ketimbang imam. Begitu pula ketika sami Allahu liman hamidah, setelah dah hamidah baru makmumnya baru bangun. Jangan sampai baru sami'a makmumnya langsung bangun. Biasanya yang seperti itu malah musabaqah, malah dia mendahului imam ketimbang malah makmumnya mendahului imam. Imamnya belum bangun. Yang demikian itu tidak sah salatnya dan diancam oleh Nabi SAW. Ya, berhati-hatilah kalian jangan sampai kalian mendahului imam kalian dalam bangun, ya, bangun daripada sujud kah atau bangun daripada ruku, maka dikhawatirkan Allah akan mengganti kepala kalian, kata Rasulullah SAW, dengan kepala keledai. Jadi kerana dia mendahului imam. Adapun muhadzah artinya dia bersamaan dengan imam. Imamnya sedang bergerak untuk sujud, dia pun bergerak untuk sujud bersamaan dengan imam, tapi tidak mendahului imam. Yang demikian juga tidak boleh. Bukan begitu salat berjamaah. Yang diperintahkan ialah mutaba'ah, yaitu mengikuti. Artinya setelah imam sampai ke tempat sujudnya, baru mulai kita sujud. Ketika imam sudah bangun i'tidal, baru kita i'tidal. Ketika imam sudah rukuk, baru kita rukuk. Tandanya bagaimana? Setelah imam selesai mengucapkan kalimat perpindahan Allahu Akbar, baru kita sujud. Sami Allahu liman hamidah, baru kita i'tidal. Seperti itu. Kecuali pada amin ini. Amin ini dibacanya bersamaan dengan imam. Jadi bukan tunggu imam mengucapkan amin baru kita amin. Tapi di sini dibedakan, ya, membaca amin itu bersamaan dengan imam. Di antaranya ialah hadis Rasulullah SAW yang muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, "Idza qala al-imam ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin."
fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum yang langsung menjawab amin, karena yang begitu pasti akan bersamaan dengan imam nanti. Maka barang siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, malaikat juga mengucapkan amin di saat itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu yang merupakan dosa-dosa kecil. Baik. Ada pertanyaan di sini? Jelas ya? Ada suaranya apa sudah tidur semua? Jelas ikhwah? Jelas Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik, yang ke-8, hayat, sunnah hayat yang ke-8 ialah qiraatul surati ba'dal Fatihah. Membaca surat setelah Fatihah. Setelah Al-Fatihah. Ini merupakan sunnah hayat. Setelah waladhdallin amin, silakan membaca surat-surat yang lain yang ingin kita baca, ya. Adapun sebagai apabila kita menjadi imam disunnahkan untuk takhfif, meringankan salat. Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna wara'ahu ad-dha'ifa wal kabir wa dzal hajah aw al marid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila seseorang menjadi imam maka hendaknya dia meringankan salatnya, karena di belakangnya bisa jadi ada orang yang sibuk, ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua, dan ada orang yang memiliki keperluan ingin cepat selesai salat. Ya, wa idza shalla ahadukum nafsahu bi nafsihi falyutawil ma syaa atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang salat sendirian, maka hendaknya dia memanjangkan sesuka hatinya. Maka membaca surat setelah Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i ini memandangnya dalam bentuk sunnah. Baik, kemudian yang berikutnya yang ke-9, at-takbirat inda raf'i wal khafdi. Ya. Takbir untuk di sini inda raf'i untuk bangun ataupun turun disebutkan, ya. Maksudnya dalam pergerakan kita ketika kita ingin turun, misalkan untuk ruku, mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ketika kita ingin turun untuk sujud, Allahu Akbar. Ketika kita ingin bangun kembali untuk rakaat kedua, Allahu Akbar. Itu semuanya juga disebutkan sebagai sunnah hayat. Begitu pula ucapan Rabbana sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Jadi itu merupakan sunnah hayat. Jadi ketika seseorang sedang sholat ingin untuk pindah posisinya dari berdiri kepada ruku, dia mengucapkan Allahu Akbar. Ingin memindahkan posisinya daripada ruku kepada i'tidal, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu semuanya sunnah hayat berdasarkan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ini sudah nomor 10 tadi, ya. 10 tadi kita kan sami Allahu liman hamidah. Ucapan ketika bangun i'tidal. Ya, sebut nomor 10. Rabbana walakal hamdu juga demikian. Kemudian berikutnya wat tasbihu fir ruku'. Tasbih ketika ruku'. Juga merupakan sunnah. Mengucapkan subhana rabbiyal azimi atau subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali dibaca? Disebutkan akmal adnal kamal itu 3 kali. Sedikit yang sempurna paling sedikit itu 3 kali. Adapun jumlahnya sebagian ulama itu tidak mentahdid, tidak membatasi jumlahnya berapa, namun apabila menjadi imam jangan sampai begitu panjang karena dapat membuat makmum nanti bermasalah, ya. Orang sibuk atau sakit, malah imamnya terlalu panjang. Di antaranya misalkan dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi annahu kana yaqul fi ruku'ihi subhana rabbil azim wa
wa kana yaqul fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, rawahu Muslim. Jadi ketika Nabi sujud, ketika Nabi rukuk membaca subhana rabbiyal azim, dan ketika Nabi sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Ya. Kemudian jumlahnya kita katakan tadi paling sedikit tapi sempurna. Paling sempurna itu meskipun sedikit ialah 3. Adapun lebihnya tidak dibatasi. Idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim 3 marrat. Apabila seseorang kalian sujud, ruku', maka hendaknya dia membaca dalam rukuknya subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Baik. Apakah doanya itu saja? Tidak. Masih banyak doa-doa yang lain yang bisa dibaca ketika ruku' atau ketika sujud. Ya, bisa dibaca nanti di tuntunan salat lengkap atau sifah salat Nabi dan seterusnya. Kemudian yang ke 12 ya. Disebutkan di sini wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus. Yabsutu yusra wa yaqbidul yumna ila al-musabbihah fa innahu yushiru biha musyahida. Yaitu ketika seseorang duduk tahiyat, ya, maka disunnahkan baginya, ini agak panjang ya, kita bisa jelaskan saja. Maka disunnahkan baginya untuk meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ya. Kalau duduk antara dua sujud, maka disunnahkan meletakkan tangan di atas dua pahanya. Adapun ketika dia duduk tasyahud, maka tangan kirinya dia letakkan di atas pahanya. Adapun tangan yang lain dia itu menggenggamnya, ya, kecuali musabbihah, kecuali jari telunjuk itu tidak digenggam, tapi dia menggunakannya diangkat sebagai tanda dia sedang berdoa. Jadi tangannya, misalkan kita katakan tadi ini jarinya dia 3 jari itu digenggam, kemudian jari telunjuknya diangkat, kemudian jari jempolnya dia buat seperti seperti bentuk lingkaran, ya. Jadi jari jempolnya ini digabungkan dengan jari yang di bawah tadi yang sudah digabungkan menjadi 3, jadi digabung seperti bentuk lingkaran. Ya, saya praktekkan saja ya, agak sulit menggambar. Baik. Jadi ketika seseorang duduk untuk tahiyat, baik tahiyat akhir maupun tahiyat awal, tangannya seperti ini ya di atas pahanya. Ketika duduk biasa seperti ini, dan ketika duduk tahiyat, maka 3 jarinya digenggam seperti ini, ya. Agak gelap ya. Kemudian jari telunjuknya dia tunjuk seperti ini, adapun jempol dia bentuk seperti lingkaran, seperti ini, ya. Jadi jempolnya dibentuk seperti halaqah di sini. Jadi para ulama menyebutkan seperti bentuk 35. Jadi ini 1, 2, 3. Ini bentuk 3 dalam bahasa Arab. Kemudian 0 ini adalah bentuk 5. Di tangannya seperti bentuk angka 35. Seperti ini. Ya. Nah. Jadi ini telunjuknya, kemudian jempolnya dia letakkan di ujung jari tengah seperti ini. Kemudian sisa yang lain digenggam. Wallahu ta'ala alam. Baik. معذرة يا أستاذ، هناك سؤال. Ya. Fadhal. Izin bertanya Ustadz, apakah sah sholat jika kita hanya membaca 1 kali tasbihnya saat rukuk dan sujud? Apakah harus sujud sahwi? Syukran Ustadz. Kita sebutkan tadi membaca tasbih dalam rukuk maupun sujud dalam mazhab Syafi'i dipandang sebagai sunnah hayat. Maka
jika seseorang tidak membacanya pun tidak harus sujud sahwi, namun tentunya membacanya jauh lebih baik. Membacanya 1 kali paling kurang, namun sebagai bentuk kesempurnaan dianggaplah sempurna itu 3 kali, namun lebih banyaknya berapa kali tidak dibatasi. Artinya kalau mau sempurna, paling sedikit itu dianggap sempurna 3 kali, sekalipun tidak mengapa, ya. Tidak harus sujud sahwi, cukup 1 kali, namun paling sempurna, namun jumlahnya sedikit, ialah 3 kali. Bahkan tidak membaca pun tidak membatalkan sholat, namun tentunya pahalanya kurang karena dia tidak melaksanakan sunnah. Allah Ta'ala alam. Baik, kemudian yang ke-13, al-iftiraj fi jami'il jalsat. Duduk iftiraj di semua tempat yang disunnahkan atau di tempat-tempat yang memang disyariatkan duduk di situ. Duduk iftiraj. Jadi duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, semuanya duduk iftiraj. Dan kita semua sudah paham ya, duduk iftiraj ketika seseorang duduk, salah satu kaki kanannya diangkat, ya, kemudian kaki kirinya digunakan sebagai tempat duduknya. Duduk iftiraj. Kemudian yang ke-14, at-tawarruk fi jalsatil akhirah. Sunnahnya juga duduk tawarruk ketika tahiyat akhir. Yang membedakan tawarruk dengan iftiraj, ketika duduk iftiraj kita gunakan kaki kiri sebagai tempat duduk, sedangkan tawarruk ketika kita duduk tahiyat akhir, ya, maka yang digunakan sebagai tempat duduk nanti ialah lantai langsung, sedangkan kaki kirinya dimasukkan ke dalam. Itu juga sunnah. Ustaz, saya tidak mampu, kaki saya sakit atau ada penyakit rematik dan seterusnya, kita katakan ini hukumnya ialah sunnah. Jadi tidak mengapa apabila tidak dilaksanakan, namun tentunya melaksanakannya jauh lebih baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, yaitu salam kedua. Sebagaimana kita katakan, dalam kitab ini menyebutkan bahwasanya salam kedua itu bukan rukun tetapi sunnah, ya, meskipun sebagian ulama yang lain memandang kedua-duanya ialah ya rukun. Allah Ta'ala bisawab. Ada pertanyaan? Tamam. Oke, kita bagaimana Ustaz? Kita cukupkan? Nah, boleh Ustaz. Mungkin kita lanjutkan di pekan yang akan datang, Ustaz. Baik, mungkin begitu saja ya. Semoga ada manfaatnya apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi anda pribadi dan bagi semua yang berhadir di malam yang mulia ini. Apabila ada yang benar, semua datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, dan kesalahan dari syaitan dan dari kebodohan, kejahilan dan ketahuan anak, maka anak kembali katakan jangan cukupkan ya ketika belajar satu perkara terkhusus rukun Islam ini sangat penting sekali, perkara sholat. Jangan hanya mencukupkan belajar pada satu orang saja. Ketika kita mau beli HP, tentunya kita tanya semua konsultan, orang-orang yang paham tentang HP. Kita buka YouTube, melihat YouTubers yang membahas tentang review HP, dan kita tidak mencukupkan dengan satu orang. Itu perkara dunia, kita begitu excitednya kita seperti itu, maka alangkah lebih baiknya jika perkara akhirat juga demikian. Ketika ada sesuatu yang menjadi iskal, menjadi hal yang belum kita pahami tentang perkara salat kita, jangan cukupkan tanya orang lain, belajar kembali, baca kitab-kitab yang lain. Ya, semoga kita diberikan pemahaman yang benar tentang salat kita. Jika perkara dunia saja yang kita cuma hidup sekitar 60 tahun, 80 tahun, kita begitu excitednya untuk mencari hal yang paling baik, maka untuk perkara akhirat kita tentunya excited kita harus lebih, effort kita juga harus lebih lagi supaya kita mendapatkan ilmu yang benar yang dengannya Allah meridai kita semua. Anda kembalikan kepada admin. Masya Allah, tabarakallah. Nashkuruka ya Ustaz Ahmad Sabri ala hadhihi النصائح. إن شاء الله فعلا نحن في النصائح يا أستاذ. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
Terima kasih kami ucapkan kepada Fadlatul Ustaz Muhammad Sabri yang telah luar biasa menjelaskan kepada kita dengan begitu menarik. Alhamdulillah, ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Dan teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini maka berakhirlah kajian kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa melakukan istifadah atau mengambil manfaat dari pelajaran yang telah disampaikan. Adapun rekaman ulang insyaallah akan kami kirim dalam waktu, kami usahakan dalam waktu